Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Apida Putri dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Perpajakan, di video ini saya akan mempresentasikan pemahaman saya tentang pengertian, ruang lingkup, dan bentuk dasar komunikasi perpajakan. Tanpa perlu berlama, yuk mari kita lihat penjelasannya. Komunikasi perpajakan adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan informasi tentang pajak dari fiskus ke wajib pajak, sehingga informasi tersebut dapat dipahami dengan mudah. Pajak harus dipasarkan, dalam arti bagaimana membuat masyarakat wajib pajak patuh dan bersedia untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dalam hal ini, fungsi penyuluhan harus ditingkatkan. Perpajakan harus dapat dikomunikasikan dengan tepat dan benar kepada wajib pajak. Pemahaman yang dibutuhkan wajib pajak merupakan masukan dalam membentuk strategi mengkomunikasikan perpajakan kepada masyarakat wajib pajak. Ruang lingkup komunikasi perpajakan ada terbagi dua. Yang pertama, komunikasi internal. Komunikasi internal adalah proses pertukaran informasi antara pegawai dan atau unit di lingkungan DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Kegiatan komunikasi internal DJP didukung oleh pegawai yang ditunjuk sebagai duta komunikasi internal. Atau komunikasi internal ini juga disebut bentuk pertukaran informasi dan ide antara di dalam organisasi. Komunikasi internal dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, komunikasi vertikal. Komunikasi yang terjadi dalam bentuk komunikasi dari atasan kepada bawahan. Yang kedua, komunikasi horizontal. Komunikasi yang terjadi di lingkup organisasi di antara orang-orang yang mempunyai kedudukan sejajar. Dan yang ketiga, komunikasi diagonal. Komunikasi yang terjadi di ruang lingkup organisasi atau kantor di antara orang-orang yang mempunyai kedudukan tidak sama pada posisi tidak sejajar. Yang kedua, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah proses pertukaran informasi antara DCP atau organisasi dengan pihak eksternal, termasuk media sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak, membangun kepercayaan masyarakat kepada DJP, dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Komunikasi dengan pihak luar dapat dibentuk melalui eksposisi, pameran, promosi, publikasi, siaran pers, siaran televisi, radio, bakti sosial, dan pengabdian pada masyarakat. Bentuk dasar komunikasi perpajakan ada terbagi dua. Yang pertama, komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan oleh DJP kepada wajib pajak secara lisan atau tulisan. Bentuk komunikasi verbal ini memiliki struktur yang teratur dan terorganisasi dengan baik, sehingga tujuan penyampaian pesan-pesan dapat tercapai dengan baik. Yang kedua, komunikasi nonverbal adalah proses penyampaian informasi tanpa adanya suatu ucapan atau kata-kata. Menurut Paul, dalam bukunya Strategic Communication, implementasi yang efektif dari strategi komunikasi mengandung 4 elemen inti, yaitu yang pertama, menginformasikan, mempengaruhi, dan memujuk adalah hal yang penting. Yang kedua, secara efektif memberikan informasi, mempengaruhi, dan membutuhkan tujuan yang jelas. Yang ketiga, berkoordinasi dan berdekonfigurasi untuk menghindari hilangnya informasi. Dan yang keempat, tindakan komunikasi. Baiklah, sekian video presentasi materi kali ini dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan penyampaian yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.